tetap dalam lindungan Tuhan, selalu senantiasa bersyukur. Nah, yang belum mengenal saya, salam kenal ya dari saya di Yuna Channel. Sebenarnya nama saya Yoke, tapi Yuna Channel itu adalah singkatan dari nama saya, suami saya, dan anak saya gitu ya. Jadi singkat nama kita itu jadi Yuna. Nah, pada video ini saya akan sharing mengenai hal yang paling kita tanya-tanya ya saat kita mau pergi ke Korea, termasuk saya ya. Pada saat itu saya bingung dan bahkan bertanya-tanya, biaya hidup di Korea itu berapa ya, besar nggak ya gitu kan. Banyak melihat referensi di YouTube gitu, orang yang sudah pengalaman tinggal di Korea ya, banyak dengar dari mereka tapi belum mengalaminya. Nah, selama sudah 2 bulan saya ada di sini di Korea, sudah ada lah ya pengalaman, udah tahu dan bisa men-sharingkan itu sama teman-teman yang hendak berencana studi, tinggal, bekerja di Korea gitu ya. Oke, pertama-tama kita berbicara tentang tempat tinggal. Nah, tempat tinggal ini adalah suatu yang harus dipikirkan. Nah, di Korea ini ada beberapa jenis tempat tinggal. Ada yang memang asrama di tempat dia bekerja atau dia berstudi, kampusnya menyediakan fasilitas asrama kan gitu ya. Biasanya sih harga dari asrama, menyewa kos-kosan di asrama itu bervariasi harganya. Ada yang harganya itu mungkin paling murah ya itu 100.000 won, ada juga yang 150, 200, 250, bahkan ada yang juga 300.000 won ya. Jadi kalau mau dapat rupiahnya itu dikalikan dengan 13 rupiah, dikali dengan 13 ya. Jadi hasilnya itu adalah rupiah. Nah, kalau misalnya kita datang tidak tinggal di asrama, berarti kita harus sewa sendiri ya. Sewa sendiri itu berarti kita memberikan deposit, biasanya jaminan sama si penyewa. Kita berikan, lalu kita cuma bayar uang sewanya per bulan. Deposit kita itu ditahan sampai akhirnya kontrak selesai dan kita mau pindah, deposit itu bisa kita tarik ya. Biasanya semakin besar deposit yang kita berikan, maka kontrak rumahnya itu bisa, atau kontrak kamar atau kos-kosannya itu bisa lebih murah gitu. Nah, biasanya sih harga-harga apartemen, kos-kosan ya, atau biasa disingkat dengan room tour ya gitu, itu biasanya bervariasi dari harga 250.000 won sampai mungkin 400.000 won ya, bervariasi. Nah, kalau saya ini sekitaran 300.000 won ya, karena depositnya lumayan besar juga kalau menurut saya gitu ya. Nah, kita hitung ya, kalau misalnya kamu hidup sendiri dan menyewa apartemen atau kamar yang harganya di rata-ratain aja ya, misalnya harganya sewa kamar itu 300.000 won per bulan. Nah, 300.000 won itu kalau dirupiahkan adalah 3.900.000 rupiah ya. Jadi itu baru uang sewa, belum deposit. Depositnya itu tergantung yang punya rumah, dia mau depositnya berapa gitu ya. Kemudian uang makan. Nah, uang makan ini kalau seandainya kamu tidak masak sendiri, kamu membeli makanan di rumah makan gitu, itu kita buat aja rata-rata tuh harganya dari 3.500 sampai ya 9.000, bahkan ada yang belasan ribu won ya harganya ya. Kalau misalnya dia kayak prasmanan gitu, itu bisa 12.000 won satu kali makan. Tetapi kalau yang umumnya aja lah ya, biasanya standar mahasiswa itu ya harganya 5.000 won ya, 5.000-an. Jadi kalau kamu sarapan cuman susu dengan nasi bungkus Korea itu yang segitiga bentuknya, yang nasi dan kulit ini rumput laut, itu harganya mungkin sekitar 3.500 habisnya. Itu kamu bisa menghemat untuk bisa makan yang lebih enak lagi atau yang makanan yang lebih mahal lagi di siang dengan malamnya gitu. Nah, kalau dirata-ratakan setiap kali makan tuh 5.000 won, berarti dikali 3 kali sehari kamu makan, dikali 3 lalu dikali 30 hari, itu totalnya 450.000 won. Jadi kalau dirupiahkan itu
uang makan yang harus kamu keluari rata-rata ini ya, bisa lebih juga bisa kurang, sesuai dengan hikmat dan kebijaksanaan masing-masing ya. Ini 5.850.000 untuk satu orang. Itu kalau kamu makan di luar ya. Dan harga rata-ratanya sekali makan tuh 5.000 won, atau kalau dirupiahkan tuh sekitar 65.000 rupiah ya. Terus uang air dan gas ya. Kalau uang air dan gas itu terpisah. Kalau air kita mandi ya kan, itu. Kemudian air kita mencuci pakaian. Biasanya fasilitas di kamar itu bagus ya, fasilitasnya di sini udah lumayan lengkap, kayak pencuci pakaian ada mesin cucinya ya kan, ada lemari, ada kitchen set, ada tempat tidur, ada AC, kemudian ada pemanas. Nah, pemanas itu kan di sini ada bermacam musim, termasuk musim dingin. Nah, di saat musim dingin itu kamu butuh pemanas. Kalau enggak itu bisa kedinginan ya. Sama seperti saya pas nyampe musim dingin tuh ada banyak salju ya. Jadi saya pasang pemanasnya tuh hampir seharian. Tapi lama kelamaan kamu akan menyesuaikan. Jadi pakai pemanasnya itu disesuaikan aja. Jadi nggak perlu yang seharian pakai pemanas gitu ya. Kemudian mandi juga nggak mungkin kan mandi airnya tuh dingin sekali, kayak air yang baru keluar dari kulkas gitu. Jadi kita pakai pemanas. Kemudian gas untuk memasak, itu gas. Jadi gas dengan air itu kalau biasanya untuk yang rumah tangga, untuk hidup suami istri dengan anak, itu biasanya bisa mencapai 100.000 won dalam sebulan ya. Itu bisa 1,3 juta. Tapi kalau kamu sendiri ya menghemat-hemat ya, misalnya contohnya 30 sampai 50.000 won ya, itu kita ambil aja 50.000 won misalnya ya, itu 650.000 rupiah satu bulan. Kemudian ongkos, kalau misalnya tempat kamu kerja ya, bersyukur ya kalau bisa jalan kaki dari tempat menyewa. Makanya untuk menghemat, kamu sewa rumah di tempat dekat dengan tempat aktivitas kamu. Misalnya mahasiswa dekat kampus, kalau yang kerja dekat sama perusahaannya ya. Itu misalnya contohnya kayak bus, itu sekali jalan itu 1.350 ya kan. Buatlah kamu sekali jalan, kemudian pulang pergi ya, PP itu dikali 2 dan dikali 30 hari, itu 81.000. Nah, 81.000 won itu kalau dirupiahkan 1.053.000 rupiah. Nah, kemudian perlengkapan mandi ya. Perlengkapan mandi ya, anggaplah sabun, sampo, odol, deterjen ya kan. Anggaplah yang beli yang murah-murah ya. Biasanya di sini tokonya yang jual murah tuh kesayangan mahasiswa. Itu Daiso namanya, toko Daiso. Nah, itu anggaplah 10.000 won ya. Itu 130.000 rupiah. Kemudian perlengkapan perawatan tubuh, contohnya kayak hand body, kemudian bedak ya, anggaplah 20.000 gitu ya, menghemat soalnya. Kemudian kalau dirupiahkan 260.000 rupiah. Kemudian ya kita berdoa supaya kita nggak sakit ya. Tapi kalau terdesak sakit, kita pergi ke dokter itu, satu kali pergi ke dokter plus resepnya itu ya, saya kira-kirain aja ya, soalnya saya juga pernah ke dokter, itu sekali berkunjung itu kira-kira aja nih ya, ini 40.000 won. Jadi kalau dirupiahkan itu sekitar 520.000 rupiah ya. Kalau di Indonesia sih saya gratis ya, saya pakai jam sostek. Tapi karena ini di negaranya orang ya, jam sostek yang nggak bisa saya gunakan, jadi mesti bayar cash ya. Kemudian snack, bagi kamu yang suka makan snack dan roti atau susu atau minuman, itu anggaplah ya seminggunya saya contohnya ya 10.000 gitu kan. Atau yang suka jajan bisa lebih, tapi rata-rata aja anggap satu bulan tuh kita mengeluarkan untuk snack itu 50.000 won. Itu kalau dirupiahkan 650.000 rupiah. Nah, ditotalkan semuanya itu yang tadi saya bicarakan tadi ya, baru sewa kamar, belum ikut deposit ya. Itu deposit sewa itu belum ya. Deposit itu biasanya berlaku 1 tahun sampai 1 tahun dia gitu.
Kalau mau diperpanjang ya silakan diperpanjang, depositnya tetap ditahan. Tapi kalau enggak bisa kita tarik depositnya. Kemudian untuk makan, ongkos, air dan gas ya, perlengkapan mandi, perawatan tubuh, kemudian ke dokter 1 kali kunjungan ya. Kemudian snack itu totalnya 1.100.000 won. Kemudian kalau dirupiahkan tuh sekitar 13.013.000 rupiah. Ya, itu hitungannya itu belum termasuk membeli perlengkapan dapur. Jadi contohnya kuali, sendok, piring, gelas, ya kan. Kalau namanya kita baru menyewa itu biasanya tidak termasuk fasilitas. Tapi kalau kompor termasuk, penghisap udara kalau masak itu termasuk. Kemudian rak-rak untuk piring itu termasuk sih ya, tapi kalau piringnya enggak, itu belum termasuk untuk kita beli. Kemudian uang deposit untuk sewa. Nah, uang deposit ini biasanya sih harus ya, kalau enggak mungkin yang enggak pakai deposit tapi mungkin sewanya bisa lebih mahal. Ya itulah ya, kira-kira aja ya. Tapi kalau kamu mau menghemat bisa loh, sebenarnya bisa. Caranya itu ya, masak sendiri, kan ada fasilitas di sewa. Ada juga yang nggak ada fasilitas ya untuk kitchen setnya, ada juga yang nggak ada, dia pakai kitchen set umum gitu, ada juga. Biasanya sih itu asrama atau tempat yang memang lebih kecil ya, kecil sekali tempatnya, jadi nggak muat untuk dapur gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu mau masak sendiri itu bisa lebih menghemat. Contohnya lauknya dimasak sendiri, tinggal beli nasi yang instan tuh ada di sini ya. Itu biasanya 1.000 sampai 1.500 won harganya. Jadi 13.000 sampai bisa 20.000 rupiah 1 kali makan. Kemudian lauknya kita masak sendiri itu mungkin bisa lebih hemat gitu buat kamu yang memang melihat angkanya besar banget gitu ya, padahal poin-poinnya masih yang umum-umum aja gitu ya. Kemudian bagi kamu yang mendapatkan beasiswa atau ya itu masih lumayan ya, masih, tapi tetap juga harus, namanya kita di negaranya orang, kita betul-betul harus mempersiapkan diri sebelum kita pergi ke negaranya orang. Karena apa? Karena beda bahasa ya kan, kita nggak tahu, karena di sini tulisannya bukan ABC gitu, tulisan memang tulisan tradisional ya. Di sini tuh tulisannya namanya apa? Tulisan apa namanya? Hangul ya. Ya, jadi memang tulisan Korea gitu ya. Tulisannya mereka bukan kayak kita kan, bahasa kita kan ABC gitu, ABC kan, kalau bahasa Inggris juga ABC. Jadi kita pakai bahasa Inggris juga di sini tidak banyak orang yang bisa berbahasa Inggris ya gitu. Nah, biasanya kalau yang umur lebih tua gitu tidak terlalu banyak, tapi kita butuh persiapan ya, persiapan mental, persiapan obat-obatan, bahkan persiapan bahan-bahan makanan yang mungkin bisa kita bawa, kecuali daging dan buah-buahan. Biasanya daging dan buah-buahan nggak bisa ditahan di bandara. Jadi tapi kalau bahan-bahan makanan kayak mungkin penyedap rasa, kecap atau apa, mungkin ya boleh lah ya. Nah, itulah yang bisa saya sharingkan, dan kita harus banyak-banyak bersyukur, banyak mengandalkan Tuhan dalam kita berada di negaranya orang atau berencana ke sini. Jangan juga takut ya. Kalau tekad Anda sudah, memang Anda mau bertekad pergi ke Korea, ya sudah, tekadkan, doakan ya, melangkahlah ya kalau memang Anda sudah siap ya, dengan konsekuensinya. Dan juga dengan, kita nggak tahu ya rencana Tuhan apa bagi hidup kita, tapi kita sudah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan kan gitu ya. Mengikuti tuntunan Tuhan, dan percayalah dimanapun kita berada ya, senantiasalah kita boleh menjadi berkat ya. Demikian sharing saya mengenai biaya hidup yang ada di Korea. Mungkin selanjutnya saya akan sharing kira-kira bagaimana tempat yang kita sewa atau kos-kosan yang kita sewa ya, bagaimana bentuknya gitu ya. Mungkin lain kali akan saya sharingkan. Dan ini aja sharingan saya, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur, berdoa senantiasa, dan
dan juga selalu menjadi berkat dimanapun kita berada. Itu aja sharing dari saya. Sampai jumpa di video Yuna lainnya. Jangan lupa di like, di komen ya kalau ada pertanyaan kamu. Misalnya kamu lupa tadi poinnya apa-apa aja atau apa yang mau ditanyakan sebelum pergi ke Korea. Ya setidaknya saya sudah memiliki pengalaman dan saya juga mau kok menjawab pertanyaan kamu. Dan juga jangan lupa di pencet tombol subscribe-nya. Oke? Supaya kamu bisa menerima update video-video dari Yuna Channel. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye. Tuhan berkati. Dah.